Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Meilani dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan tentang mazhab dan ikhtilaf para ulama. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah ujian tengah semester, yaitu ilmu fikih. Topik pembahasan yang akan dipresentasikan adalah 1. Pengertian mazhab, 2. Macam-macam mazhab, 3. Sebab-sebab terjadinya mazhab, 4. Pengertian ikhtilaf, dan 5. Sebab-sebab terjadinya ikhtilaf para ulama. Berasal dari sigot, masdar, min, atau kata sifat, dan isi makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat. Dari akar kata fi'il madi, zahaba, yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan at-thariq. Sedangkan menurut istilah ada beberapa sering terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kedua, menurut Abdul Hasan, mazhab adalah mengikat hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Mazhab mencakup kesimpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid, usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil yang suci. Dengan demikian, mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat atau fikih. Harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup usul fikih yang menjadi metode penggalian untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah fikih dan usul fikih menurut Imam Syafi'i. Selanjutnya, macam-macam mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau Imam Abdul Hanif pada 80 sampai 150 Hijriah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanafi adalah ulama yang terkenal karena lebih mengedepankan logika sebagai dalil. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang pertama muncul dari kalangan Sunni dan bercorak rasional yang berkedudukan di Kufah. Abu Hanafi merupakan salah seorang faqih dari ras Persia. Kakeknya yang bernama Zurha masuk Islam pada saat Persia jatuh di tangan Islam. Ayahnya bernama Tasabit yang mengembangkan usaha perdagangan. Usaha tersebut diwariskan oleh Abu Hanafi dengan jasa utama sebagai pedagang kain sutra. Pengalaman didapat Abu Hanafi dari luar Kufah hanya sekedar memperkaya koleksi hadis-hadisnya, sementara metode kajian fikihnya lebih mencerminkan aliran madrasah rayu
yang ia pelajari dari Hamad dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum ke satu dan kedua. Adapun pedoman dasar dari mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum Islam fikih, yakni Al-Quran, As-Sunnah, perkataan atau fatwa sahabat, qiyas, istishad, dan uruf, yang dimana Al-Quran, Abu Hanafi berprinsip bahwa Al-Quran adalah sumber segala ketentuan syariah. Al-Quran memaparkan berbagai ketentuan syariah baik dari ketentuan-ketentuan yang langsung dan dipahami operasionalnya maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari As-Sunnah. Nah, As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan berperan sebagai penjelasan terhadap berbagai ketentuan hukum dari Al-Quran yang masih belum jelas maksud-maksudnya. Selanjutnya, perkataan dan fatwa sahabat atau fatwa sahabat. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran usul pada generasi sesudahnya. Selanjutnya, qiyas. Beliau mengkajinya lewat qiyas, yakni menghubungkan persoalan-persoalan tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas dengan melihat kesamaan-kesamaan ilat. Maka hukum uruf sama dengan hukum asal. Selanjutnya, istihsan. Kalau hasil qiyas itu terkait kurang sesuai dengan kebutuhan sosial dari sisi masalahnya atau perbuatan manfaatnya, maka Abu Hanifah akan mencari ilat lain yang akan mengalihkan huruf pada asal yang lainnya yang akan melahirkan ketentuan hukum sebaliknya dan sesuai dengan ketentuan masalahnya dalam kehidupan sosial. Tindakan serupa menurutnya bisa dibenarkan kepada ilat yang kedua itu kurang kuat. Cara semacam ini lazim disebut sebagai istihsan, yakni mencari yang terbaik bagi kemaslahatan manusia. Selanjutnya ada uruf. Uruf atau tradisi masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan nas dan sejarah dengan semangat syariat dan dapat ditingkatkan sebagai ketentuan hukum yang menonjol dari fikih Imam Abu Hanafi. Ini antara lain adalah semangat rasional, mementingkan nasihat dan manfaat, lebih mudah dipahami daripada mazhab lain, lebih liberal sifatnya terhadap zinis. Selanjutnya yaitu menurut mazhab Maliki. Imam Maliki adalah seorang ahli hadis dan fikih. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Muwatta yang memuat tentang hadis dan fikih. Dasar mazhab Imam Malik adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Amal Ahlul Madinah, perkataan sahabat, istishad, masalah, mursalah, dan Az-Zazariyah. Yang pertama, Al-Quran. Menurut Imam Maliki atau Imam Maliki menjadikan Al-Quran sebagai hukum yang pertama berada di atas antara lain karena dalam Al-Quran tertuang semua ketentuan hukum syara bagi orang mukallaf yang ditetapkan langsung oleh syar'i. Selanjutnya As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang mujmal. Dalam pemakaian As-Sunnah ini beliau mengutamakan sunnah mutawatir kemudian yang masyhur, sedangkan hadis-hadis ahad beliau ditinggalkan apabila bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah. Selanjutnya Amal Ahlul Madinah adalah sejumlah norma adat yang ditaati seluruh masyarakat kota itu. Oleh sebab itu tradisi tersebut biasa juga disebut sebagai kesepakatan ijma masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma hukum istilah karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-menurun. Selanjutnya yaitu
Sebagaimana Abu Hanif, Malik juga merujuk kepada fatwa para sahabat. Bahkan menurut Abu Zahra, Malik melihatnya sebagai hadis, namun konsekuensinya hadis seperti ini lemah karena sanadnya terhenti pada sahabat. Oleh sebab itu, jika bertentangan dengan hadis marfu, otomatis hadis tersebut tertolak. Selanjutnya kias maslahah al-mursalah dan istihsan. Metodologi kias Maliki sama dengan Abu Hanafi, hanya saja konsep istihsannya berlainan. Jika Abu Hanifah melakukan istihsan dengan mengalihkan huruf pada asal yang lain yang ilatnya lemah, tapi hasil hukumnya lebih baik. Konsep istisna Malik adalah beralih dari hasil kias pada kajian masalah, sementara masalah al-mursalah menurutnya adalah menetapkan hukum untuk berbagai persoalan temporer dengan mempertimbangkan maqasidal dan syariatnya, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar mujtahid sendiri. Selanjutnya ada Az-Zahriyah. Secara semantik, kata Az-Zahriyah berarti sarana, sedangkan menurut istilah ahli usul fikih adalah sarana atau jalan untuk sampai pada tujuan yang dimana ada kalanya perbuatan-perbuatan ta'ar marsahalah dan adanya perbuatan maksiat atau mafsahadah. Selanjutnya ada menurut mazhab Syafi'i, yang dimana dasar mazhab Imam Syafi'i adalah sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan serta qiyas. Al-Quran, Asy-Syafi'i meletakkan Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama karena datang dari Allah yang sampai pada kita secara mutawatir. Untuk memahami Al-Quran dengan baik, Asy-Syafi'i telah merumuskan kaidah-kaidah istihaj lafzi yang beliau tuangkan dalam kitab usul fikih yang berjudul Ar-Risalah. Selanjutnya As-Sunnah. Nah, menurut beliau merupakan sebuah hukum yang menyempurnakan Al-Quran dalam membentuk penjelasan operasional terhadap pernyataan beliau yang mujmal, mutlak, atau umum. Selanjutnya Ijma. Ijma sebagaimana para mujtahid lain, Asy-Syafi'i juga mengangkat hukum-hukum produk ijma sebagai ketentuan yang harus ditaati. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i cenderung sangat ideal dalam hal ini, yaitu bahwa ijma tersebut harus merupakan kesepakatan seluruh ulama yang ada di negeri itu, dan kalau ada satu aja dari mereka tidak terlibat dalam proses kesepakatannya, maka ijma tersebut tidak sah. Oleh sebab itu, menurutnya yang pasti terjadi adalah ijma sahabat tentang persoalan yang telah dinyatakan dalam nas. Selanjutnya kias. Untuk persoalan huruf yang tidak terangkat secara eksplisit dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, serta belum pernah difatwakan oleh para sahabat, semua mujtahid menurut Asy-Syafi'i harus melakukan ijtihad lewat pendekatan qiyas, karena qiyas menurutnya lebih mendekatkan pada kebenaran dengan senantiasa membawa huruf pada kebenaran nas. Nah, beberapa dasar yang tidak dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. 1. Perkataan sahabat karena dipandang sebagai ijtihad yang bisa saja salah. 2. Istihsan karena dianggap menciptakan syariat. Seterusnya masalah mursalah dan perubahan penduduk Madinah. Kitab yang pernah disusun Imam Syafi'i adalah kitab Al-Huzzah yang merupakan mazhab lama, dan kitab Al-Um yang merupakan mazhab yang baru. Selanjutnya yaitu mazhab Hambali.
Dasar mazhab Imam Ahmad adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, qiyas, ijtihad, mursalah, dan Zarai. Beliau menyusun kitab Hadis Al-Musannad yang berisi kurang lebih 40.000 hadis. Karena keahlian dalam hadis, beliau kenaikan derajat hadis mursal dan hadis dhaif menjadi hadis hasan. Yang pertama yaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ahmad bin Hambal dalam proses kajian hukumnya senantiasa bersumber pada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang marfu dalam senantiasa mengutamakan nas-nas tersebut dari perkataan sahabat, termasuk pemahaman mereka terhadap nas tersebut seperti tentang idah wanita hamil ditinggalkan mati oleh suaminya. Idah wanita hamil yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Ia meninggalkan pendapat Ali yang berpendapat bahwa masa idahnya adalah tentang waktu terpanjang dari dua ketentuan masa idah hamil dan tinggal mati 3 suaminya, untuk tetap berpegang pada nas Al-Quran, yaitu 4 bulan 10 hari. Selanjutnya perkataan sahabat. Ahmad juga menerima fatwa-fatwa sahabat yang tidak terbantah oleh fatwa sahabat lainnya yang dalam pandangan ulama lainnya disebut sebagai ijma, namun ia menolak ijma sebagai sumber hukum, terutama ijma dalam konteks kesepakatan para mujtahid yang hidup pada zamannya, maka istilah tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian kalau perkataan sahabat itu dinyatakan dalam bentuk fatwa-fatwa individual yang berbeda satu sama lain, Ahmad melakukan seleksi dari fatwa-fatwa tersebut dengan menganalisis kedekatannya pada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya hadis mursal. Ahmad tergolong mujtahid yang amat berani. Tanpa ragu dia mengangkat hadis mursal sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan-persoalan sepuru yang dihadapinya. Padahal Syafi'i sendiri sebagai tokoh aliran tradisional sudah menegakkannya karena hadis mursal tergolong hadis dhaif, hadis yang lemah. Namun Ahmad berbeda pendapat sejauh kelemahan hadis tersebut dalam segi perambungan sanad dalam konteks mursal, yakni hilangnya perawi di tingkat sahabat, maka hadis itu masih bisa diterima karena kendati sahabat yang tinggal kurang populer atau diragukan tabi'in. Menurut Ahmad masih lebih baik daripada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sebelumnya melakukan qiyas, menurutnya lebih baik mengkaji hadis Nabi, termasuk hadis-hadis mursal. Terakhir ada qiyas dalam keadaan terpaksa, di mana semua rujukan di atas tidak menyatakan langsung tentang ketentuan-ketentuan hukum persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ahmad melakukan kajian qiyas. Selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab. Nah, di sini banyak banget pendapat yang mengeluarkan atau para ahli mengeluarkan pendapatnya hingga terjadinya perbedaan mazhab. Nah, berikut penjelasannya penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan panggilan hukum. Nah, thariqah al-istibat di kalangan Imam Zahir sebagai konstruksi dari berbagai macam pembagian. Menurut pendapat tokoh atau para ahli, di mana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi perbedaan dalam sumber hukum atau masdar al-ahkam, 2. Perbedaan dalam cara memahami nas, dan ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, mengenai perbedaan sumber hukum, hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 perkara berikut, yaitu 1. Periwayatan hadisnya,
Kedua, fatwa sahabat dan kedudukannya. Ketiga, subjek dan hakikat kehujahan ijma. Yang terakhir, ikhtilaf ijtihadiyah. Yang kedua, mengenai perbedaan dalam cara memahami nas. Sebagian mujtahid membatasi makna syariat yang hanya pada yang tersurat dalam nas saja. Yang ketiga, mengenai perbedaan dalam sebagian kaidah pembahasan untuk memahami nas. Hal ini terpulang pada perbedaan dalam memahami secara prinsip pengungkapan makna dalam bahasa Arab atau uslub al-lughat al-arabiyah. Selanjutnya yaitu pengertian ikhtilaf. Secara bahasa, ikhtilaf berasal dari kata khalafa, yakhtalifu khalafan. Adapun makna khilafan yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan. Khilafan dapat juga diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, perbedaan pendapat, atau pikiran yang masih terjadi di kalangan ulama. Ikhtilaf menurut istilah adalah belayan pendapat antara satu dan atau beberapa orang terhadap suatu subjek tertentu, baik belayan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara disiarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ikhtilaf pada pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum dan menetapkan sebagai hukum Islam yang bersifat furu'iyah bukan usuliyah, disebabkan perbedaan permasalahan atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya ikhtilaf para ulama. Nah, dalam perkembangan hukum Islam, ikhtilaf atau perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah masih hidup, tetapi perbedaan pendapat segera dapat dipertemukan dengan mengembalikan kepada Rasulullah SAW. Kalangan sahabat setelah Rasul wafat sering timbul perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah tertentu. Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam disampaikan oleh faktor manusiawi, juga faktor agama. Faktor tersebut mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum dan generasi berikutnya, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, terutama di kalangan masyarakat awam. Tetapi pada masanya, kemajuan itu mengetahui dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah dalam persoalan furu'iyah tidak begitu dipersoalkan. Hal ini disebabkan adanya usaha-usaha untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap ikhtilaf dan cara menyikapinya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Dengan mazhab mencakup sekumpulan hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid, dan dua usul fikih yang menjadi jalan tarik yang ditempuh mujtahid itu untuk mengenali hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Selanjutnya, macam-macam mazhab ada 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam makalah ini. Sesungguhnya intinya lebih dikarenakan dua hal. Pertama, perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih adalah lazim
terjadi merupakan kewenangan seorang mujtahid selaku pemegang otoritas. Kedua, adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kapabilitas atau kedalaman keilmuan seorang mujtahid. Selanjutnya, ikhtilaf adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum dan dalam menetapkan sebagai hukum Islam yang bersifat furu'iyah dan usuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam penetapan hukum suatu masalah dan lain-lain. Yang terakhir, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf adalah karena adanya perbedaan pendapat tentang paling tidaknya suatu teks dalil syar'i sebagai hujah. Perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu. Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fikih dan beberapa dalil hukum syar'i dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya, seperti qiyas, istihsan, nashali, mursalah, darai, syar'u, manqoblana, dan lain-lainnya. Perbedaan pendapat yang dilatarkan belakangi oleh perubahan situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan semacamnya.